Hai teman-teman, selamat malam. Bertemu lagi di channel Cito Adventure Madiun. Oke, sesuai di judul, kali ini saya mendaki ke Gunung Raung via Kalibaru. Woi, 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 Zek. Woi, 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 woi. Mantul. Jalurnya keren. Kamera utama saya. Kamera. Hitung-hitung jalan-jalan gitu. Ini kali pertama saya ngelihat. Wah, kasihan Bu. Iya, ya. Lanjut kita ke base camp. Sik. Ngabrek. Mantap. Hai teman-teman, selamat malam. Bertemu lagi di channel Cito Adventure Madiun. Oke, sesuai di judul, kali ini saya mendaki ke Gunung Raung via Kalibaru. Kalau kemarin via Jambiwangi ya. Ini salah satu gunung, jalur yang masuk list di pendakian saya. Pribadi saya maksudnya. Sebelum mulai perjalanan, kemarin ada yang request, coba mas review sedikit gear pendakian. Nah ini saya mau tunjukin beberapa gear saya untuk rekam dan beberapa pakaian ganti. Untuk yang lain next ya. Nah tapi sebelumnya saya mau unboxing salah satu produk dari Green Forest. Kira-kira apa aja kita unboxing, gas. Oke teman-teman, jadi ini dia kiriman dari Green Forest. Ini sekaligus melengkapi gear yang udah saya bawa kemarin, yaitu karir yo. Ini karir seri Alpaka yang kemarin tak review di Gunung Bukit Cumbri, dan ini Siren. Ini karir yang modelnya unik sekali. Saya suka yang unik-unik. Mantul. Nah, dan nanti untuk di Gunung Raung itu kemungkinan saya pakai ini aja. Soalnya ini mau dipakai Ari nanti di Gunung Lawu, Sorowan. Saya pakai ini aja. Oke, selanjutnya kita unboxing yuk. Ini dari 27 Outdoor ya. Waduh, jatuh kan. Ini ada topi rimba. Oke, mantap. Oke, ada kaos Green Forest. Mantap. Wah, bahannya quick dry ini jelas. Oke. Wah, ini yang saya suka ini. Kenapa? Sana sambungan. Ya. Karena saya ini juga pengguna celana pendek, teman-teman, kalau di gunung itu. Jadi lebih baik kalau teman-teman suka celana pendek, mending ini beli aja celana yang versi sambungan. Bawa 2 aja udah jadi 4 itu nanti gitu. Terus ini jaket, wah tebel banget. Oke, jaketnya seri Flores yo teman-teman. Nah kalau yang punya Ari kemarin Sumbawa, bahannya serius tebel banget ya. Kerasa kalau gini tuh, nah gitu. Ketika langsung pres, kayak dipeluk dia. Dan warnanya saya suka kok, ale gak terlalu ngejreng. Saya ini gak begitu suka kalau warnanya ngejreng, kecuali kuning sih ya. Ini segini aja. Oh, di sini ada satu depan. Mantap. Mantul. Woi, cobain dong pakai topi rimba. Versi hitam. Mantap, sedapnya udah kayak anak gunung, apa anak mancing ya. Oke lah, mungkin untuk celana dan kaosnya mungkin besok aja di perjalanan berangkat menuju ke Gunung Raung. Dan selanjutnya saya mau tunjukin barang-barang yang tak bawa, khususnya alat rekam ini yo. Oke. Oke teman-teman, lanjut. Ini mau tak rekam pakai HP aja. Kalian tak tunjukin kamera yang tak buat sebelumnya itu.
Oke, yang pertama tentunya kamera action cam, kamera utama saya, dan ini kamera buat foto-foto sambil shot dikit-dikit. Kalau di cam juga bisa ini. Terus tentunya baterai. Nah, baterainya saya pakai untuk kamera ini, saya pakai 3, 4, satu di sini. Terus untuk action camnya saya pakai 3. Ini sekaligus casnya. Terus tentunya kabel buat ngecas. Ini kabel buat action cam, ini buat kamera. Terus power bank saya bawa ini 2, kapasitasnya sama 20.000 mAh. Terus ini buat bersihin kamera. Dan untuk memori, untuk di Gunung Raung ini saya bawa 3 yuk, 3 yang 64 GB buat kamera, 1 aja. Terus ini buat pindahin foto-foto lah kalau pengen ngambil dari ini atau dari sini. Selanjutnya mic ini mungkin nanti tak pakai buat di kamera aja, karena kemarin waktu di Gunung Kelut saya pakai ini tuh suaranya seperti itu, suara alamnya terlalu ngeri. Terus karena ini di Gunung Raung saya menggunakan ini buat kepala, buat ditaruh di kepala. Terus ini buat di dada, mungkin ini nanti yang tak pakai buat di dada aja. Ini tak kasih sambungan biar agak panjang. Nah, terus di Gunung Raung itu juga ada peraturan ya dari sana, ini surat sehat teman-teman, sama fotokopi KTP kalau nggak salah. Mungkin itu aja untuk kamera. Untuk tripodnya saya cuma pakai ini aja. Untuk tripod yang besar saya nggak bawa, berat. Nah, dan untuk pakaian gantinya juga membawa sedikit kok, nggak banyak. Ini saya pakai manset, terus kaosnya ganti 1 buat tidur, terus buat emergency 1, sarung tangan, kaos kaki 2, terus ini biasa pizza. Terus ini sabuk. Kenapa saya bawa sabuk? Di Kelut kemarin tahu sendiri teman-teman, saya bermasalah dengan celana, nggak dibawa bahaya. Terus ini saya pakai SB yang ultralight aja, kecil mas gini, nggak usah besar-besar. Terus ini celana pendek, celana panjang tambah 1. Jangan lupa meskipun musimnya seperti itu, ini musimnya lagi panas-panasnya, kita harus bawa jas hujan. Tetap di gunung itu nggak bisa diprediksi. Oh iya, tadi ada yang lupa, saya lupa, udah lama nggak bawa ini pisau cito, agak tayang, nggak apa-apa. Terus ini nanti tak masukin ke ini kapasitasnya 50 atau 40 plus 10 kalau nggak salah itu. Jadi seperti itu. Oke, untuk barang-barang yang lain next di video selanjutnya. Oke, gas. Ada yang lupa dong, penerangan saya pakai lampunya Herves, kapasitasnya 9.000 mAh. Ini kalau buat 3 hari 2 malam dengan lampunya itu cuma setengah lah paling terang, bisa 3 hari 2 malam. Mantul. Gas, lanjut prepare. Hey teman-teman, selamat pagi. Yuk kita lanjut perjalanan menuju ke Gunung Raung, tapi kita ke stasiun dulu. Oke, ini udah jam 9 kurang 10 menit, kita langsung gas ke stasiun. Mantap. Dan sekarang masuk kereta barang Pansel Terminal. Hey teman-teman, ini sampai di stasiun Madiun. Ini lanjut, kita mau naik kereta Sri Tanjung untuk menuju ke Banyuwangi, Kalibaru ya, stasiun Kalibaru. Masih setengah jaman, kita tunggu. Habis ini mau masuk ke peron aja sambil melihat-lihat suasana di dalam peron. Udah lama nggak lihat-lihat soalnya. Oke, gas. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ke sana, ke peron sana. Oke, mantul. Kita di sana bisa udut soalnya. Lanjut gas. Oke, ini kita naik kereta
bareng dulu aja. Wah, rame dah. Wih, kita di sini aja. Break dulu. Masih setengah jam. Masih menunggu, dan ya ini perjalanan pertama saya naik gunung dan naik kereta. Sebelumnya naik bus ya. Ya alhamdulillah untuk peraturan COVID-nya udah gak ada, karena sampai sekarang saya masih vaksin 1 ya toh. Ya wis lah, nikmati. Berarti ini udah waktunya Cito itu sat untuk menuju ke gunung yang lebih jauh lagi. Ya pokoknya nantikan aja untuk kejutan-kejutan ke depan. Ini juga salah satu kejutan, dan saya masih belum bisa ngajak teman-teman karena nantilah tak kasih tahu kenapa saya sering solo hiking. Tapi yang udah tahu ya udah, nggak perlu tak kasih tahu gitu. Untuk yang belum tahu, ya nggak usah kepo lah. Pokoknya nikmati perjalanan Cito Adventure Madiun mendaki gunung. Oke, mungkin nunggu sebentar lagi, mungkin datang lah dari arah sana barat. Mantul. Udah datang jam 10 kurang 4 menit. Itu penutup jalannya udah portalnya udah ditutup, jadi mau sampai ini. Oke, ini saya masih bingung, nomor saya ada di gerbong 1. Itu posisi kira-kira di mana? Kemarin saya nunggunya di sana waktu ke Surabaya, ternyata di sana. Mantul. Oke, kita tungguin. Ini feeling saya ada di depan gitu, jadi saya tak jalan ke sana aja, feeling saya soalnya. Tuh keretanya udah datang. Mas, ini biasanya di depan apa di belakang? Nah, ekonomi 1 biasanya di depan ya? Biasanya ya. Soalnya kemarin nunggu di sana ternyata di situ. Iya. Oh gitu ya. Siap-siap. Oke, sampai teman-teman. Ayo, gerbong saya di mana? Ayo. Oh, ini Sri Tanjung 1. Oh ini ya Mas. Oke, ternyata di depan teman-teman. Betul. Oke, kita langsung bergegas ke sana. Ya toh. Dulu lagi berarti. Wah, malah kata lepas dari sana. Masya Allah. Saya mau masuk di depan aja lah. Hitung-hitung jalan-jalan gitu. Mantul. Ini saya dapat di belakangnya Pak sopir. Mantul. Oke, saya mau masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Oke, teman-teman, jam 10 kita gas. Saya kok kita gas ke stasiun Kalibaru, Banyuwangi. Oke, ini saatnya saya mau tidur, soalnya dari tadi malam saya belum tidur. Oke, ini pertama kali saya naik Sri Tanjung dan kondisinya full. Oke, mungkin segitu dulu untuk pembukaan di awal dari stasiun Madiun. Nanti kalau ada kesempatan keluar dari kereta sambil rokokan yuk, nanti tak keluar ngevlog lagi. Mantul. Oke teman-teman, ini
saya berhenti di stasiun kota di daerah Gubeng, dan ini adalah titik temu ya. Udah ujungnya jalur dari Madiun ke Surabaya. Jadi ini nanti rencana mau putar balik ya. Nah ini loh ujung dari rel yang ya di sini. Jadi ini nanti muter ya. Muter baliknya gimana ya? Ini mentok yang belum tahu ya. Nah dan ini nanti lumayan lama ya. Ini saya mau nyari ya, sesuatu lah yang bisa dikunyah. Jadi seperti ini kondisinya teman-teman. Saya mau nyari kopi. Oke, nasi bungkus siap. Makan nasi bungkus saja. Lumayan lah buat makan. Oke. Kalau satu di sana apa di sini? Satu. Ya. Oh, satu di sana. Oh, balik ke sana berarti. Ya. Oke, ternyata kebalik teman-teman. Nomor 1 malah di belakang sekarang. Saya jalan yuk, ya Allah. Oke, sekalian mau nunjukin. Waduh. Nunjukin apa? Belakang. Nah ini loh. Ngapain saya jalan jauh-jauh ke sana? Ternyata kalau nomor 1 jadi belakang sendiri. Oke, mungkin saya mau lanjut masuk lagi. Gas. Nah itu loh. Jadi tadi itu saya di gerbang nomor 1 itu di belakangnya mesin. Ini sekarang jadi di belakang sendiri. Nah itu ujung dari rel untuk jurusan dari barat ke timur ya. Jadi setelah itu kalau ke arah Banyuwangi, Ketapang itu putar baliknya di sini kepalanya. Mantul, keren. Ini kali pertama saya ngelihat apa suasana paling belakang sendiri. Oke, mungkin gitu aja untuk informasi di putar balikan sepur atau kereta api ya, di Surabaya kota tepatnya. Lanjut, saya mau istirahat. Ini perjalanan menuju ke arah Banyuwangi. Kita masih melewati sekitar berapa ya? 7 terminal ya, stasiun. Mungkin lanjut gas ke arah sana lagi. Oke. Siap. Oke. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kalibaru. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kalibaru, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau terbuka. Alhamdulillah kita sampai di stasiun Kalibaru. Betul. Dan ini nanti saya turun ini kita nggak dapat teror, harus jalan ke gerbong 3 jauh nih, barangnya banyak. Udah. Oke. Udah. Lanjut. Anuin Om. Diturunin Om dulu. Udah ya? Sudah.
Wah, kasihan Bu. Iya, ya. Oke, teman-teman, lanjut ke sana pokoknya. Istirahat dulu. Lanjut kita ke base camp. Sik. Ngabrek. Mantul. Alhamdulillah kita sampai di Kali Baru. Perjalanan sekitar 10 jaman ya. Mantap. Ini lanjut ke Kali Stil ya. Gak ada troli ya Pak di sini. Gak ada troli ya. Troli gak ada Pak. Itu ibu bawa barang berat. Gak kuat sih. Ini yang Oh ini. Oh ini bapak Oh iya. kau nih tuh. Barangnya apa tadi Bang? Oke, alhamdulillah tempat-tempat sampai di stasiun Kali Baru 18.57. Ya, keren. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Dan ini Bapak tukang ojeknya. Iya. Kita lanjut ke base campnya Pak Eko teman-teman. Pokoknya cerita-ceritanya nanti aja di base camp. Ini perjalanannya capeknya itu bukan karena naik kereta, enggak. Saya tadi itu bantuin ibu-ibu itu bawa anak kecil, barangnya banyak banget. Saya ngangkat 3 karton, ternyata wow, berat sekali. Dan kita kan nggak kebagian peron tadi, jadi harus loncat itu dari gerbong. Mantul. Oke, sampai guys. Alhamdulillah teman-teman, sampai juga di base campnya ya. Pak Eko, kelihatan nggak yo? Ini saya nggak pakai lampu. Dan di dalam ada 2 barengan saya nanti yang dari Jakarta 2 orang, satu lagi dari Banyuwangi. Jadi besok kita berlima. Semoga saya sesuai dengan estimasi saya yo. Saya turun bisa langsung gas ke Madiun terus lanjut ke Gunung Lawu. Ini dia, ada souvenir mantul. Sayangnya foto-fotonya ada di dalam ya, nggak bisa ngelihat. Nah sampai sini saya mau istirahat dulu. Sebentar tak tunjukin dalamnya base camp. Nah ini Mas dari Jakarta, ini Mas dari Ini baju Metallica. Oke, mantap. Dan ini Bapak Eko. Oke, kondisi base campnya seperti ini teman-teman. Oke, mungkin lanjut nanti, saya tak istirahat dulu lah. Lumayan deh. Besok-besok saya nggak mau naik pakai Sri Tanjung lah. Ngeri. Buat pengalaman ini pakai kereta yang Sri Tanjung. Hei teman-teman, selamat malam. Sambil nungguin ngantuk, ini saya mau makan dulu, Rek. Wih, ini loh. Mukbang kita. Nasi goreng. Ya ini. Tambahan itu Masnya dari sini. Jadi besok Mas itu bawa 9 rombongan. Kalau grup kita itu ada 5. Lumayan banyak besok. Ini tadi cuacanya juga gerimis. Semoga besok cerah lah. Oke, selamat makan teman-teman. Enak, tempatnya anggap aja rumah sendiri.
Ya, jadi kalau untuk di Gunung Raung ini saya nggak bisa nulis solo hiking ya, karena nggak boleh. Ini harus wajib guide, karena ya tahu sendiri untuk jalurnya peralatan mapping itu harus komplit. Ya nanti kalau teman-teman berminat tak buatin open trip ke sini yo. Nanti bisa ditemani Pak Eko. Ini saya survei dulu. Next ke Argopuro, survei lagi. Jadi kalau mau buka open trip itu saya harus nyobain dulu jalurnya, jadi biar paham gitu. Masa peserta sama yang nganter sama-sama nol gitu kan sulit nanti. Oke, udah selesai makannya, tinggal ngopi. Ini kopi khas ini teman-teman. Makan Mas, makan. Oh ya, ini teman-teman, ini rombongan dari kita ini, tambah satu lagi. Ya. Nah, berarti genep ya, udah 5 orang. 5 kok genep, ganjil ding. Oke. Nah, tadi saya up di tab komunitas ya, tak bacain lah sambil ngobrol-ngobrol ya. Tadi saya up di ini. Saya buat story masih sendiri gitu ya. Mendaki kemana Mas Yunus, kok nggak aja yang lain ikutan deg-degan kalau sendiri? Wih. Nanti untuk kenapa saya sering sendiri itu tak kasih tahu. Tapi minggu ini setelah dari Raung saya mau ke Lawu itu sama teman-teman juga. Tenang, pokoknya ada waktunya nanti kita bareng-bareng lagi. Loh, gak bahaya tuh? Yuk gak, kan ada guide. Paling keturun terus kebablasan. Kalau ini kebablasan, wah ngeri, soalnya saya pakai kereta. Jangan kayak kemarin dong, kebablasan jauh itu. Oke, mungkin itu aja. Komen-komennya cukup banyak. Saya nggak bisa ngobrol satu-satu. Lanjut di vlog besok aja. Kita ke sekretariat, kita di briefing gitu loh. Kayak teman-teman terus naik ojek sampai pos 1. Oke, gitu aja. Saya pengen istirahat, memulihkan boyok teman-teman setelah duduk di kursi 90 derajat. Oke, matul. Gas. Oi, selamat pagi teman-teman. Ya, seperti biasa sebelum melakukan perjalanan pendakian, sarapan dulu, utamakan. Kita udah disediain sarapan sama Pak Eko. Mantul. Tahu khas itu. Iya Mas. Mantap, lengkap banget. Lengkap ya. Mantul. Ini tadi saya sebenarnya lupa nggak ngevlog. Diingetin Mas Torik. Ya. Diingetin nggak di video. Biasa. Lupa. Ya, tak makan dulu. Ini juga lagi buat nanti di atas, logistik di atas, makan siang lah mungkin. Ya mungkin gitu aja. Lanjut nanti perjalanan ke sekretariatnya. Kita rombongan pertama yang 5 orang mau gas ke sekretariat dulu, kita izin. Dan di sini udah banyak sekali bapak-bapak ojek. Karena tadi pagi itu sekitar jam 3:30 ada rombongan dari Surabaya. Itu banyak. Ada 9 orang. Jadi nanti dari rombongan di sini sekitar berapa berarti ya? 15 sama guide. Oke, mungkin lanjut nanti ke sekretariat yuk. Dan di arah sana ternyata ada, nah itu basecampnya Bu Suto ya di sana. Ini basecampnya Pak Eko. Oke, mungkin langsung kita skip aja ke sekretariat, nanti ke vlog di sana. Lanjut kita ke sekretariat dulu, izin di sana. Dari mana?
dari Madiun loh Pak. Oke, jadi ini teman-teman lokasi sekretariat. Mantap. Kita briefing dulu di sini. Siap. Ini saya distribusi pelayan pendakian Gunung Raung via Kalibaru 60.000. Selamat datang di Sekretariat Pendakian MT Raung 3344 via Kalibaru. Dimasnya hanya bisa menggapai puncak tertingginya Gunung Raung via Kalibaru. Sebenarnya untuk ke Raung itu terdiri dari 5 jalur. Yang pertama itu Bondowoso, yang kedua itu Kalibaru, yang ketiga itu Glemor, yang keempat Jambewangi, yang terakhir via Songgon. Terus camp di Gunung Raung via Kalibaru terdiri dari 9 camp. Yang pertama itu pos 1 camp 2. Itu estimasi perjalanan 2,5 sampai 3 jam normal. Itu dikarenakan trek yang cukup panjang dan cukup melelahkan juga. Dari 2 ke 3 ke 4 itu sama, estimasinya 1 jam per campnya. Itu dari 4 ke 5 itu perjalanan baru dimulai dikarenakan di sana sudah treknya sudah cukup murah. Dari 5 ke 6 itu estimasinya sama 1 jam juga. Dari 6 ke 7 itu estimasinya 1,5 sampai 2 jam. Terus masnya hari ini tembak ke jam 7. Nanti malam berarti sampirnya itu sekitar jam 1 atau jam 2 sama Pak Eko. Jadi jam 7 ke 8 itu estimasinya 1,5 sampai 2 jam. Dari 8 ke 9 itu trennya udah agak pendek tapi cukup curam. Itu estimasi waktunya 1,5 sampai 2 jam juga. Nanti di camp 9 sampai di sana itu dipasangkan alat oleh Pak Eko agar pakai alat-alat yang cukup safety sama Pak Eko. Terus puncaknya itu terdiri dari 4 puncak. Yang pertama itu puncak bendera, batas vegetasi. Yang kedua itu puncak 17. Yang ketiga itu puncak 7 gigi. Yang terakhir itu puncak sejati. Dari pihak sekretariat tidak merekomendasikan ke puncak 17 dikarenakan jalurnya yang cukup berbahaya dan memakan waktu yang cukup banyak. Rawan longsor juga dari di puncak 17 tidak direkomendasikan untuk naik. Jadi nanti jangan kaget kalau nggak dinaikkan ke puncak 17 karena kan sudah rawan longsor. Meskipun ada rombongan lain yang maksa untuk naik, biarkan udah, karena memakan waktu. Mending sama langsung tembak puncak sejati. Turunnya mampir tusuk gigi, turunnya main di bawahnya 17, baru foto-foto di puncak bendera. Dan teman-teman itu terlalu asik sampai bendera, lihat view bagus, foto-foto sampai lama. Mampir tusuk gigi, foto-foto lama. Sampai puncak sejati, kalderanya ketutup sama kabut. Dimana untuk memenuhi kaldera Raung yang sebesar itu butuh waktu 5 sampai 10 menit. Sama yang telat sekian menit itu, kaldera sudah full sama kabut, cuman kelihatan pelakat. Sama nggak kayak foto di Raung, kayak foto di belakang rumah. Yap. Nah, dari itu sampean harus kejar-kejaran sama waktu. Semakin pagi sampean sampai puncak, semakin bagus view-nya, semakin santai sampean turunnya. Estimasi waktu kalau summit dari camp 7 kurang lebih 6 sampai 9 jam itu PP. Camp 7 ke puncak itu 6 jam, turunnya kurang lebih 3 sampai 5 jam tergantung kecepatannya sampai juga. Nanti kalau memang mampu nyampe camp 7 masih siang sekitar jam 12 lah paling lambat, bisa sampai langsung turun. Ambil 2 hari santai, bisa sehari waktunya untuk digunakan di base camp. Bisa juga, tapi lihat kondisi nanti fisik di lapangan seperti apa. Tapi keuntungannya sampean kan ini tidak bawa air full, jadi airnya sudah dibawakan porter, jadi barang bawaan nggak terlalu berat. Maka dari itu sama nanti lihat kondisi. Biasanya teman-teman kalau pengen santai, pengen main-main di sini, ada air terjun, ada segala macam, nanti 2 hari memang. Hari ketiga yang seharusnya buat turun, dia buat refreshing di sini. Seperti itu. Tunggu lanjut juga. Yang keempat, di sini itu diwajibkan mematuhi naik. Dikarenakan apa? Dikarenakan dari puncak bendera sampai puncak sejati itu banyak jalur-jalur plank yang menuju ke jurang. Terus yang kelima, tantangan di Gunung Raung itu adalah air. Tidak ada sumber mata air. Yang ada orang jualan air itu di pertengahan pos 1 camp 2. Warung. Di sana ada air. Ada jualan air, terus gorengan, terus buah-buahan di sana. Terus yang keenam itu pantangannya di Gunung Raung tidak boleh rame, terus teriak-teriak, terus lempar-lempar batu. Nanti setelah melewati puncak bendera tidak boleh itu pantangannya. Dikarenakan apa? Kalau masnya rame lempar-lempar batu biasanya kabur langsung naik di bawah.
Kan gak enak juga ke masnya nanti kalau pas nyampe puncak sejati terus kadernya full kabur, gak enak. Jadi biasanya kan teman-teman seneng kan, tapi puncak teriak-teriak atau temennya yang masih jauh dipanggil-panggil itu kalau di Raung matangannya. Tapi kalau sampai batu berguguran itu nggak sampai nunggu 1 jam. Jadi sama 5 sampai 15 menit paling nggak, sama yang teriak-teriak. Coba saja kalau pengen coba-coba. Kabur itu naik kayak apa ya? Kayak ikut angin. Sama berhenti berisik langsung turun, karena sudah terbukti beberapa kali percobaan pengalaman saya juga seperti itu. Apalagi drone naik paling 5 menit langsung kabur itu. Biasanya seperti itu, makanya mitos seperti itu yang awalnya dipikir cuman hanya omong belaka, nah ini sering dialami oleh teman-teman. Nah, hasil mitos di Raung itu menjadi pantangan untuk teman-teman kalau ingin mau cerah jangan berisik seperti itu. Terus Yang ketujuh adalah sampah. Saya titip ya sampahnya, masnya ini cinta alam bukan perusahaan alam. Dikarenakan apa, kalau masnya ke Raung terus terbukti meninggalkan sampah, nanti kita ini dari pihak sekretariat memberikan sanksi untuk naik lagi ke atas untuk mengambil sampah yang tinggal oleh mas-masnya. Terus yang terakhir itu di Gunung Raung Via Kali Baru di cover oleh asuransi, di tiket itu ada, tapi hanya sampai batas vegetasi puncak bendera. Selebihnya dari puncak vegetasi sampai puncak sejati tidak di cover oleh asuransi. Kami dari pihak sekretariat masih mengupayakan bagaimana caranya agar dari bawah sampai atas di cover oleh asuransi. Kami dari pihak sekretariat itu kewalahan untuk mencari itu dikarenakan tidak ada yang mau pihak asuransinya, tapi kita masih berupaya agar sampai ke sejati, sampai turunnya asuransi. Untuk ngeklaim asuransi ada 5 poin di kanan saya. Kecuali ini kayak riwayat sakit bawaan, kambuh, terus kram, terus ketarik kayak kemarin yang dievakuasi yang tidak kuat jalan, itu biaya ditanggung peserta masing-masing, tidak dibebankan kepada pihak sekretariat maupun tour guide-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Berdoa dimulai. Terima kasih. Selamat menikmati jalur pendakian MT Raung 33 Markas Kali Baru. Semoga sukses. Amin. tutup dulu ya. Salah alamat. Bu. Oke, teman-teman, kita lanjut gas ke pos 1. Mantap.
Oke teman-teman, sampai pos 1 mantul. Mantap. Ayo. Bu. Saya Madiun, Bu. Aku irae wong Solo. Nggih. Wong Nggih. padha le. Nggih. Mirip. Iki kopi ini. Siap. Pak Sunarjo, ini di ketinggian 980 mdpl. Mantap. Kita break dulu. Soalnya naik motor ini kalau nggak biasa itu yo sama capeknya. Gimana, Bu? Oke, sampai di camp 1, pos 1 ya. Jam 8 lebih 8. Saya tadi lupa nggak nge-track dari sekretariat ke sini dan ya sekitar 5 kilo lah jaraknya, kurang lebih. Nah, mungkin dari sini tak track log. Dan kita dikasih kopi nih sama Bu Sunarjo. Mantap. Keren. Mantul. Ngopi dulu aja. Bang, putusan bersamanya lanjut di sini apa naik ojek lagi nyampe atas? Nih, dan kita tadi rundingan sama teman-teman rencana mau ngecek semua untuk mempersingkat waktu. Ada fasilitas gunain dong. Ngopi dulu. Kenalin teman-teman, ini Miko namanya. Tapi nggak dijual. Halo Miko, sapa teman-teman pendaki online. Miko. Teman-teman, lanjut lagi perjalanan ke pos 1. Pos 2, pos warung. Lanjut gas. Kita memanfaatkan fasilitas yang ada, teman-teman. Mumpung ada ojek ya, biar lebih singkat waktunya. Jalan tol. Iya. Tol. Yap. Oke, ini jalurnya udah mulai mantul. Woi. Mantul. Jalurnya keren banget.
sampai sini vegetasinya keren sekali ya. Udah enak lah. Apa ya? Nah, vegetasinya Pak, hutannya keren. Oh iya. Masih dominasi kopi. Oke teman-teman, dan ini sudah mau dipasang nih loh. Alhamdulillah sampai teman-teman. Wah, tenang kok robot. Mantul. Dan kita disambut oleh semangka. Keren. Ya, manfaatkan fasilitas teman-teman. Lumayan menghemat 1 jam. Untuk treknya mantul. Oh jatuh. Iya. Karena setelah ini kita trekking jalan. Oke, ini tak jelasin ya dari pos 1 sampai Warung itu totalnya 1,9 kilo. Untuk durasinya 14 menit. Itulah kita kebantu segitu banyaknya. Keren. Lanjut setelah ini kita trekking. Ini udah jam 8.41. Oke, jangan lupa teman-teman ini cobain semangka. Kalau semangka ini berapa Mas? 3.000, kalau pisang 3.000. Ini 10.000. Ini es degan ya. Mantap. Juga ada durian. Oke, teman-teman lanjut dari pos Warung. Ini jam 9. Jam 9. Jam 9 kurang 10 menit. Sudah. Oke. Mantul untuk menuju ke Warung. Naik ojeknya. Dan mulai di atasnya pos 1 tadi tuh treknya seperti ini tuh, kayak berpasir, cuma nggak kayak di Kelut. Kalau di Kelut besar-besar. Dan untuk vegetasi dari pos 1 tadi itu udah kayak gini, keren. Rombongan berlima. Ini masih dari Jakarta, ini dari Mojokerto. Kalau Mas ini juga dari Jakarta. Loh, satu nih masih di bawah. Jadi untuk kali ini saya nggak nulis solo hiking lagi ya. Kita naik gunung biasa. Coba kan perjalanannya dari Madiun saya sendiri. Kalau treknya nggak bisa di sini itu sendiri. Nah ini masih dari Jakarta dan yang belakang itu Pak Eko. Kiri apa kanan Pak? Kiri. Oh sebenarnya bisa sini. Bisa tapi ya
Oke, sini bisa teman-teman, cuma nanjak. Lewat sini aja, biar santai. Untuk vegetasinya, kalau tak bandingin dari yang Jambewangi itu mirip di awal. Gak tahu nanti di depan hutan lumut apa bukan. Ini masih banyak kopi, campur kopi. Pak, ini kopinya apa, Pak? Robusta. Oke, Robusta teman-teman. Sampai sini jalur motor masih ada bekasnya ini. Berarti bisa ini sampai pos 2. Oke, ini yang kemarin nanyain kok solo hiking terus, kali ini saya gak solo hiking. Jadi jangan ditanya temennya mana. Banyak gini di depan situ. Jadi saya gak solo hiking. Oh ya, saya mau review jalur itu. Ini kan udah lumayan banyak yang buat vlog di sini. Jadi ya sepenglihatan saya aja, nanti tak obrolin. Tapi nanti untuk sampai pos 2 baru cerita-cerita estimasi. Treknya masih santai. Dan ini saya nggak pakai video, bandingin sama yang kemarin. Ada pos camp, pos plakat M1. Tak pikir tempat camp, Pak. Enggak. Satu ton ini cuma formalitas. Oke. Di atas vegetasinya tertutup ya. Jadi kalau jalan siang nggak panas. Tadi di depan udah ada yang jalan 4 orang, kayak dari base campnya Bu Suto. Terus waktu di warung tadi ada satu rombongan lagi. Terus yang barengan kita di base camp Pak Eko itu belum berangkat, mungkin udah sampai pos 1. Dan kemarin malam saya ngobrol sama Pak Eko, kalau mau ngegeti di Raung harus naik 5 kali ya Pak, dan punya basic climbing. Harus bisa bawa itu. Silahkan yang minat cobain. Yang punya basic itu. Kalau saya mah yang penting beres. Ya meskipun kemarin tahu bungee jumping terus rappelling, tapi beda Rek kalau di gunung. Apalagi ini Raung.